kepada Bapak Ibu tim guru pemberap SMK ya, yang sudah hadir ada Bapak Asri dari Padana Eskom PD itu Pak. Ini Bapak ada. Kemudian Bapak Bukun Jaya Kukinya SPD. Kemudian ada Ibu Dewi. Sudah hadir juga bersama kita semua, dan mari kita simak bersama para pemateri yang luar biasa. Kepada dia disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Miss Yayan setelah memberikan waktunya untuk kita bertiga untuk memaparkan tentang transformasi perencanaan pembelajaran dalam melalui AI, penggunaan AI. Bapak Ibu, di sore apa siang ini? Siang menjelang sore ini kita akan mencoba untuk berdiskusi sebetulnya ya, berdiskusi karena nanti di akhir kita ada proyek membuahkan hasil, dan di akhir sekali kita nanti ada post-test. Tapi jangan kaget dulu, di akhir post-test nanti 3 terbesar kita dapat hadiah paling hebat. Kita sudah mempersiapkan apa? Oh sangat boleh. Nanti orang dalam aman lah. Baik Bapak Ibu, terkait pembelajaran mendalam, kita pikir dari materi tadi pagi oleh Pak Jiaan sampai dengan Pak Sedindra sudah sangat hebat materi yang sudah disampaikannya. Kita sebagai tim pelengkap di hari ini, bagaimana caranya supaya apa yang didapatkan dari tadi pagi sampai dengan sore ini membuahkan hasil sampai dengan penyusunan apa RPP ya, rencana pembelajaran di pembelajaran mendalam. Sudah disampaikan oleh Pak Jiaan bahwa pembelajaran mendalam itu bukan terkait kurikulum, tetapi terkait bagaimana caranya Bapak dan Ibu melakukan pendekatan yang lebih humanistik, yang lebih hebat kepada anak didik. Tetapi sebelum kita membedah, sebelumnya tadi kita sudah nyiapin S-Breaking, tapi kita coba lagi karena tadi tidak ada yang salah ya. Biasanya kalau S-Breaking suka cari-cari kesalahan. Boleh Bapak Ibu lihat ke depan semuanya. Nanti kalau saya tunjuk jari 1, Bapak Ibu boleh bilang raket. Awas jangan kata yang lain. Raket. Kalau 2, Bapak Ibu boleh bilang net. Ibu aja masih aman? Siap. Yang raket. Yang kedua net. Kalau saya bilang gini, bilang top. Jadi kita ke sekilas tentang alat-alat bulu tangkis. Bisa ya, kita coba ya. Ini terakhir kita coba sekali lagi. Kurang keras. Agak cepat Pak. Ini seperti suara. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, terkait di pembelajaran mendalam ada yang kita kenal sebagai PPT, pola pikir tetap, sehingga nanti harus terimplikasi ke dalam pola pikir bertumbuh. Pernah mendengar kata pola pikir bertumbuh? Grow, mindset itu bukan bertambah, bertumbuh, berkembang, karena kalau itu riba. Ya. Oke, di pola pikir tetap ini biasanya kita sering mengenal, tetapi kan sebelum kita berlanjut ke siswa, mungkin di antara Bapak Ibu boleh memikirkan tentang arti sebuah kegagalan. Ada yang pernah gagal di ruangan ini? Saya pikir semua orang pernah mengalami kegagalan dalam proses pembelajaran, tentunya jangan yang lain ya, remehnya jangan yang lain. Bapak Ibu boleh
pikirkan satu kalimat atau dua kalimat yang diawali saya pernah gagal dalam proses pembelajaran ini. Saya pernah gagal, tapi bla 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 bla. Bisa dipahami? Oke, saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah ya? Saya pernah gagal, tapi bla 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 bla. Pernah? Sudah di. Oke, kita coba Bu. Tadi kok yang di ruangan saya ya? Bu boleh? Oke. Mana keadaan aku? Kapan? Ya, disampaikan Ibu boleh. Halo. Ya, saya akan mencoba merangkai kata-kata yang tadi Pak narasumber utarakan. Saya pernah mengalami kegagalan ketika sedang belajar di tingkat SLTP. Ketika itu saya mendapatkan nilai ulangan yang tidak memuaskan ya. Tetapi itu menjadikan motivasi buat saya bagaimana untuk ulangan kedepannya saya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Mantap. Jawaban yang sangat hebat luar biasa dari Ibu Dewi. Boleh dari golongan kaum. Ibu lagi Bu Ipan, boleh? Atau Ibu Dini boleh? Bu Dini, boleh dalam satu kalimat saja? Boleh dalam satu kalimat dalam proses belajar? Mengajar atau Boleh di mengajar saja, ya. Tapi nanti tadi sebetulnya kan berbicaranya tentang sebuah solusi terbaik yang dihasilkan setelah ketika gagal, maka saya harus apa, bla bla dan sebagainya. Itu tadi sudah Ibu Dewi sampaikan. Boleh Ibu Dini? Saya pernah merasa gagal ketika mengajar ada salah seorang anak yang tertidur sering. Mungkin karena sejarah dengan mendongeng gitu ya. Tetapi pada pertemuan selanjutnya ketika melakukan penilaian tes menceritakan kembali, tiba-tiba anak tersebut berdiri. Saya pikir mau izin ke air, ternyata apa yang saya jelaskan sebelumnya terekam oleh anak. Maka sejak saat itu sampai saat ini, kalau ada anak yang tidur, saya tidak berani untuk membangunkan. mungkin karena mempunyai dikoyak apa gitu. Jadi itu pengalaman saya. Terima kasih. Baik, jadi setelah itu Ibu ini, setelah kejadian itu, Ibu ini mempunyai pengalaman bahwa kemampuan belajar berdiferensiasi anak itu tidak tergantung dari tidur atau tidaknya, dari kemampuan mendengarnya atau tidak, tetapi ternyata dia tidur, tetapi secara kemampuan materinya dapat terserap lebih hebat. Oke, boleh. Nanti satu orang lagi. Sebelum nanti kita ke pemaparan berikutnya. Boleh yang paling belakang. Ini agak gelap di sini. Sengaja gelap. ini yang mau dikurangi. Bu Mela boleh. Nggak mau. Oh, belum. Bu Hana di sini. Bu Hana sih sudah agak. Bu Hana boleh. Satu orang atau Bu Ina ya? Ina boleh. Bapak susu. Oh, lagi zoom. Atau Bu, tadi perwakilan Guru PP. Pernah gagal apa ya? Enggak sih, kalau saya pribadi merasanya bukan gagal ya, tapi kurang sempurna aja gitu loh.
ketika sudah ngajar gitu, perasaan saya sudah memberikan materi, bukan materi, sudah membimbing anak itu, menyampaikan segalanya tuh udah sedetail mungkin, tapi ternyata masih ada yang main handphone gitu, kayak kurang menarik lah. Padahal saya berencana itu kayak udah sebenarnya siapin gitu ya, ternyata masih ada anak yang diam-diam main handphone gitu, terus sama langsung sini kan. Ya, tapi Setelah kejadian seperti itu, saya jadi tahu, oh berarti sebenarnya bukan tentang materi yang menarik atau enggak gitu, tapi bagaimana keminat anaknya. Makanya dari situ saya coba untuk mengarahkan anak agar sebelum belajar itu kemudian simpan dulu lah di meja gitu, supaya perhatian anak-anak itu fokus dan teralihkan, karena semenarik apapun pembelajaran tetap aja kayaknya kalah sama yang namanya handphone itu bagi anak-anak gitu, terlalu menarik handphone lah gitu. Oke, baik. Kasih aplaus buat Bu juga. Baik, Bapak Ibu, dari contoh kegagalan yang pernah Bapak Ibu alami tadi, ternyata ada solusi-solusi terbaik yang sebetulnya tidak dari orang lain. Artinya, banyak solusi yang bisa kita hasilkan untuk sebuah masalah yang ada atau yang ditemui. Terkait ini, kita pernah dengar ketika Presiden Prabowo bilang, contoh Prabowo, ketika dia gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Tapi jangan dibalik, coba, gagal lagi, coba, gagal, jangan dibalik. Artinya, untuk mengulang-ulang usaha kita itu yang harus dilakukan. Karena kewajiban kita adalah berikhtiar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik Bapak Ibu. Terkait pembelajaran mendalam ini, tadi yang disampaikan oleh Ibu Friska, kita sadar betul, paham betul bahwa proses berkesadaran di sini artinya apa? Anak hadir sepenuhnya. Terkadang apa yang sering kita lihat di kelas, secara fisik anak sudah di kelas, tetapi pikiran lagi di mana? Artinya bagaimana menciptakan proses berkesadaran seperti itu? Bagaimana caranya menciptakan pembelajaran bermakna agar apa yang kita sampaikan tadi, sama seperti kasus Ibu Dini tadi, ternyata bermakna buat anak gitu, dapat dipahami dengan baik oleh anak. Artinya ini adalah sebuah PR besar buat kita semua. Dan yang ketiga, bagaimana caranya proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas agar menggembirakan, tetapi tidak mengurangi esensi tujuan pembelajaran yang kita capai, yang kita tetapkan di RPP itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ini sudah terlalu lama barangkali ya. Nanti boleh dilanjut oleh saudara saya. Karena nanti sekali lagi alur kita hari ini ada prolog, ada inti, nanti ada project RPP. Nanti dengan membuat RPP hanya dengan 5 menit kurang langsung beres. Ada tip, ada prom yang hanya hari ini saja kita share ya. Besok mah bayar ya. Besok mah bayar. Besok mah bayar. Tompeng. Baik, untuk prolog barangkali itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Gugun. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat hari ini? Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah ya kalau bahagia. Baik, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gugun ya, rekan saya, mengenai apa yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 5 hari ya, 5 hari di SMKN 1 Mundu, tentang mempelajari bagaimana pembelajaran mendalam itu, kemudian apa saja sebenarnya yang ada di pembelajaran mendalam yang sebenarnya tadi pagi sudah disampaikan secara mendetail mungkin oleh Pak Haji Aan. Nah, hari ini atau misal waktu ini hanya mengulas saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Aan dan apa saja yang akan atau ada apa saja yang menjadi sebuah perbedaan serta produk apa yang akan kita buat hari ini. Karena yang paling penting adalah dari apa yang sudah kita pahami mengenai pembelajaran mendalam, implementasinya kepada anak seperti apa, kan? Kemudian dituangkan dalam bentuk apa. Nah, kita akan bahas hari ini dan nanti Bapak Ibu semua itu bisa mengikuti langkah-langkah tentang bagaimana caranya kita mentransformasi perencanaan pembelajaran yang biasanya kita harus berpikir keras, yang biasanya kita disibukkan dengan membuat
perencanaan pembelajaran yang sangat luar biasa. Sekarang kita akan coba untuk membuat perencanaan pembelajaran yang lebih mudah dan cepat, gitu ya. Nah, sehingga kita mengambil topiknya itu mengenai transformasi perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran mendalam melalui pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence. Karena ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa AI ini menjadi bagian dari hidup kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, deep learning. Nah, kita kan setiap ganti menteri, ganti lagi. Ganti menteri, ganti lagi. Pasti di otak kita sendiri berpikir bahwa deep learning itu adalah sebuah kurikulum. Nah, mungkin sudah sering nih, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sebenarnya deep learning itu apa sih, gitu ya. Nah, ternyata deep learning itu bukan sebuah kurikulum yang seperti halnya kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, atau kurikulum nasional. Itu bukan kurikulum ternyata, melainkan deep learning itu adalah sebuah pendekatan bagaimana caranya kita membangkitkan motivasi anak, membangkitkan pemahaman anak, supaya mereka ketika belajar itu bisa memaknai, supaya mereka belajar itu bisa menggembirakan. Nah, sehingga Pak Menteri bilang nih, nah, deep learning ini bukanlah sebuah kurikulum, tetapi pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Ya, sehingga kita nggak ngejar materi nih. Ya. Jadi bohong kalau belajar matematika nggak harus selesai sampai dengan limit, menterakhirnya materi limit. Yang terpenting adalah bagaimana dia memaknai terkait materi yang diajarkan. Kalau tingkat SMK hanya belajar terkait pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saja, itu nggak ada masalah. Yang penting mereka paham. Yang penting mereka memaknai terkait apa yang akan mereka lakukan di kehidupan nyata nanti. Gitu. Jadi fokusnya adalah di kedalaman materi yang kita ajarkan, bukan fokus kepada penyelesaian materi yang diharapkan oleh kurikulum. Seperti itu ya. Nah, sehingga di sini dijelaskan bahwa bisa saja materi yang dipelajarinya hanya sedikit, melainkan lebih mendalam. Nah, itu yang dimaksud bahwa deep learning ini bukan sebuah kurikulum, melainkan sebuah pendekatan. Kayak gitu. Oke. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang harus kita pahami tentang deep learning. Banyak sekali kan di media sosial disampaikan full gitu kan ya. Nah, ternyata ada 3. Yang pertama itu adalah mindful. Ya, mindful learning. Kemudian yang kedua ada meaningful learning, ya. Nah, kemudian yang ketiganya ada joyful learning. Apa sebenarnya dari ketiga ini? Ya. Dalam proses pembelajaran kita di kelas, kita harus mengedepankan yang 3 hal ini nih. Ya, 3 hal ini. Mindful. Jadi anak buat sadar dulu, Bu Dina. Buat sadar dulu. Anak-anak buat sadar bahwa mereka itu buat apa sih sebenarnya belajar. Kadang kan kita tidak tahu kan, anak duduk di depan kita, anak ada di depan kita, merhatiin, tapi otaknya nggak tahu di mana, pikirannya nggak tahu di mana. Mungkin saja ketika jam 11 siang pikirannya sudah, aduh ini MBG kapan datang, ini kapan pulang, ya kan? Kemudian kalau misalkan sudah jam 3, ini kapan pulangnya, ini guru masih ngomong terus dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus buat sadar dulu. Nah, di sini mindful namanya, mindful learning. Disadarkan dulu di sini tuh apa saja materi yang bisa dipelajari, ya. Kemudian buat apa sebenarnya kita belajar ini, itu disadarkan dengan bahasa mindful. Nah, kemudian yang keduanya meaningful. Setelah anak itu sadar mempelajari materi yang akan kita kasihkan, maka di bagian meaningful harus bermakna. Maksud bermakna itu adalah harus berkaitan dengan kehidupan nyata. Jadi kalau ngajar itu harus ada di kehidupan nyatanya. Kalau misalkan nggak ada di kehidupan nyata, mungkin anak tidak akan berminat. Nah, sehingga harus bermakna dulu. Jadi meaning. Belajar trigonometri buat apa sih? Harus ada contohnya di kehidupan nyata. Biar mereka paham. Belajar toharoh itu di mana sih? Toharoh ya, Ibu, bentar Bu. Seperti apa kan, gitu kan? Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi harus bermakna dulu. Bermakna itu adalah berkaitan dengan kontekstual kehidupan siswa di dunia nyata, ya. Nah, setelah berkesadaran, setelah bermakna, maka langkah selanjutnya adalah pembelajaran yang menggembirakan. Nah, jadi di bagian menggembirakan ini perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa menggembirakan yang dimaksud adalah bukan berarti harus ada ice breaking.
Ya, menggembirakan itu bukan berarti harus ada ice breaking. Bukan berarti pagi-pagi kita ice breaking dulu ya, nggak perlu. Siang-siang ice breaking dulu, nggak perlu. Yang dimaksud menggembirakan itu adalah mereka belajar dengan keadaan yang kondisinya nyaman, aman, tentram, serta menantang, dan menginginkan mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi kalau misalkan dalam satu pembelajaran tidak ada ice breaking, nggak masalah sebenarnya. Yang masalah itu adalah ketika dalam pembelajaran anak tidak merasa nyaman, anak tidak merasa termotivasi, anak tidak merasa menantang terkait materi yang kita sampaikan. Jadi joyful di sini adalah tidak melulu berkaitan dengan ice breaking. Ice breaking hanya tambahan saja. Barangkali sudah ngantuk ya, kayak siang-siang gini, udah hujan, siang, wareg gitu kan ya. Nah, kan efeknya teh ngantuk. Nah, maka harus menggembirakan. Nah, Bapak Ibu juga sama, dalam keadaan kondisi seperti ini, maka harus mindful dulu. Jadi pertama kali tadi Pak Kukun memulai pembicaraan ini, Bapak Ibu harus sadar dulu, butuh dengan materi ini. Kalau nggak butuh dengan materi ini, saya yakin 2 menit kemudian, wah, gitu kan. Saya yakin 2 menit kemudian, ngomong apa sih ini, gitu kan. Karena nggak sadar, nggak ingin tahu tentang materi ini. Apalagi kalau misalkan kita sudah berpikiran bahwa, ah udahlah ini materi yang tadi gitu-gitu aja kok. Yakin tidak akan pernah mampu mengikuti pembelajaran dalam artian diskusi seperti ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian bermakna. Nah, ini bisa diterapkan nanti di bagian pembelajaran nanti Bapak Ibu di kelas. Nah, dan yang ketiganya adalah joyful learning tadi, menggembirakan. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah berkesadaran dan bermakna, akan bergembira, akan merasa nyaman dan tenang, kemudian akan merasa termotivasi untuk lebih memperdalam mengenai apa itu pembelajaran mendalam. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dulu, ini sekarang abad 21. Nah, kita abad 21 nih. Tahun ini abad-abad 21. Di abad 21, waktu COVID ke belakang, ada yang dikenal dengan namanya 4C. Dulu 4C. Kreatif, critical thinking, communication, dan collaboration. 4C katanya. Ternyata sekarang udah berubah lagi. Sekarang jadi 6C. Ya, 6C tuh. Apa sebenarnya yang bertambah? Yang bertambah itu adalah citizenship dan juga karakter, gitu ya bacanya Bu? Citizenship, betul? Nah gitulah pokoknya ya, citizen, kewargaan gitu kan, cinta tanah air gitu lah, lebih ke sana gitu kan. Nah kemudian karakter, yang paling menyorot sebenarnya di antara ke-6C ini, itu adalah yang bagian karakter. Sadar kita itu, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat dari saya mengenai kesadaran terkait karakter anak itu lemah. Tapi semangat kita untuk membangkitkan karakter yang lebih baik itu yang susah. Tahu kok anak-anak itu harus buang sampah pada tempatnya, tahu kok mereka itu harus disiplin datang pagi, tahu kok mereka itu harus mengikuti pembelajaran dengan baik, tahu kok mereka harus berpakaian dengan rapi, tapi bagaimana caranya kita membangkitkan anak itu yang kita nggak bisa, itu yang kita males, ya kan? Keundah anak batur, ya kan? Keun wae lah. Penting saya mengajar, datang ke sini ngajar pulang selesai, datang ke sini ngajar pulang selesai. Nah itu menjadi problem saat ini di tengah kondisi yang sudah luar biasa. AI kumaha lah gitunya, semua hal sudah berbasis AI, tapi karakter yang sekarang kurang. Ini yang perlu dibangkitkan, dan itu bukan hanya tugas guru PAI. Ya, walaupun ada namanya di sana pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang di dalamnya ada karakter dan segala macam turunannya. Bukan hanya itu, tapi semua mata pelajaran harus membangkitkan karakter itu. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian ini kata Pak siapa ini tuh namanya teh? Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Bapak kita. Siapa Bapak siapa? Bapak pendidikan. Nah, di sini tuh yang paling penting Bapak Ki Hajar Dewantara sudah memikirkan. Mungkin beliau sudah tahu di masa yang akan datang yang jadi permasalahan itu adalah karakter. Sehingga beliau mengatakan pendidikan karakter adalah proses menanamkan nilai-nilai moral, budi pekerti, dan juga sikap dalam perilaku sehari-hari. Hal itu yang sekarang sudah mulai terkikis. Saya kalau duduk di kampus 1, saya yakin anak-anak tidak akan mengenal saya, dan kemudian mereka akan selonong boy, ya kan? Leos, we. Bapak Ibu yang biasa mengajar di kampus 1 datang ke kampus 2, saya yakin anak-anak akan seperti hal tidak mengenal Bapak Ibu. Itulah bagian daripada karakter yang sekarang
Sulit sekali anak-anak itu dibangkitkan karakter yang positif tersebut. Ini menjadi PR juga. Ya. Gampang belajar untuk hal-hal lain karena ada Google, ada ChatGPT, ada AI yang lain. Tapi dalam hal membangkitkan karakter itu yang susah. Semenjak saya SD sudah disebutkan, ya Bu Dini, dari SD itu buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi sampai dengan SMA, bahkan sampai dengan usia segini, membuang sampah jarang sekali itu dilakukan ketika membuang sampah pada tempatnya. Pasti lum. Sedangkan materi 1 tambah 1 di SD di bejaan hiji tambah hiji, nepikeun kaina ada inget. Tapi di titah buang sampah pada tempatnya nepikeun kaina teu inget eta. Di jalan lagi makan belum. Padahal eta teh geus diajarkeun di kecil, dari anak kecil. Tapi nggak nempel sampai sekarang. Karena apa? Ya karena hal tersebut yang harus selalu dibangkitkan setiap waktu. Karakter-karakter tersebut. Nah, ini Gen Z. Budian, gen apa Budian? Gen apa nih? Termasuk apa Budian berarti? Gak kemana-mana. Gen milenial bukan, Gen Z bukan, tentunya. Sekarang Gen Z kan, Gen Z itu kan kelahiran awal tahun 2000-an sampai 2012. Itu Gen Z tuh. Kalau secara hitungan waktu. Rata-rata anak SMK sekarang kan kelahirannya 2007, 2008, 2009, ya kan? Itu termasuk Gen Z. Kalau dulu kita kekar gitu ya, kuat, hebat gitu ya, berani menantang, kemudian maksudnya menantang hal-hal yang positif gitu ya. Nah, kalau sekarang Gen Z ini dinamakan dengan generasi strawberry. Ada yang tahu nggak generasi strawberry? Mungkin bisa diskusi nih, biar tidak satu arah ya Bu. Generasi strawberry ada yang tahu? Ini dapat hadiah nanti. Oh, Bu Rahmi katanya nih. Bu Rahmi tadi nih. Biar nggak ngantuk Bu Rahmi. Apa nih yang dimaksud dengan generasi strawberry itu apa sih sebenarnya? Atau yang ini Bu? Bu yang ini aja Bu. Bu yang ini. Beayaan. Nah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa disebut generasi strawberry? Ya. Sebetulnya sepemahaman saya kenapa diistilahkan dengan buang strawberry karena kita tahu bahwa strawberry itu buah yang lembek, ya, jadi buah yang lembek. Jadi mungkin karena filosofi buah strawberry itulah yang bisa yang bisa disinkronkan dengan kondisi psikologis anak Gen Z. Mereka itu sebenarnya punya daya imajinasi bagi Gen Z juga, meskipun secara mental dalam baik, tapi ada plusnya. Mereka memiliki kemampuan yang kreatif, jadi tinggal bagaimana mentalnya dikeluarkan, sedangkan kemampuan eksplorasi dan kreatifnya mereka itu justru mungkin diberikan game lain mereka lebih unggul. Jadi kenapa disebut strawberry? Mungkin itu lebih ke mentalnya yang seperti buah strawberry yang lembek. Oke, baik. Cukup ya. Oke, beri aplaus lagi buat Bu Rahmi. Oke, terkait kenapa sih analoginya harus menjadi generasi strawberry? Ya, sudah di sini udah ada tuh jawabannya ya. Betul ya, seperti halnya ketika kita melihat strawberry bagus gitu kan ya, cantik gitu kan, menarik. Pokoknya mah enakeun we gitu ditinggali teh strawberry nu bagus mah gitu kan ya. Ya nu bagus mah gitu kan. Nah, bagus gitu kan. Tapi ternyata kalau strawberry itu kan kasentuh we, misalnya langsung buruk gitu ya. Atau we buruk. Nah, itulah analogi anak kita sekarang di Gen Z ini. Gampang menyerah. Mereka itu kalau duduk di kelas, saya yakin 15 menit otaknya udah nggak ingat lagi terkait pelajaran kita hari ini. Karena sistemnya bukan nambah ilmu, melainkan ganti ilmu. Pagi-pagi belajar matematika, oke, semangat dengan motivasi tinggi. Ganti setelah matematika jadi bahasa Indonesia. Ditanya tah matematikanya naon, lupa itu pasti. Saya yakin lupa itu. Dari 100 orang siswa mungkin yang ingat hanya 1,5 lah.
satu lah ya, atau dua gitu ya, yang ingat. Lupa itu, ya, lupa gitu ya. Jangankan yang sudah ganti mapel, yang mapel kita saja lupa. Sejarah Budini, ini sekarang kita pelajari mengenai proses terjadinya manusia, ya, dari zaman megalitikum, ya kan, ada, ya, Pithecanthropus erectus dengan rahang yang besar. 5 menit kemudian dia tanya, apa ciri-ciri Pithecanthropus erectus? Lupa pasti dia. Ya. Karena mereka semangatnya kurang. Ya. Semangatnya kurang gitu. Terlihat bagus dari luar, tapi sebenarnya ketika tersentuh atau misalkan ketika ada masalah, down langsung. Itu yang terjadi di Gen Z. Nah, tugas kita apa? Tugas kita yaitu adalah menjaga supaya si stroberi itu selalu cantik, selalu bagus, dan tahan terhadap apapun. Nah, itu yang harus disiapkan sehingga muncullah deep learning itu, ya, lebih mendalam, lebih paham, dan lebih mendetail. Seperti itu ya. Itu untuk kondisi generasi sekarang. Faktornya apa? Ini faktornya. Faktornya itu adalah gadget, motor, kemudian motivasi yang rendah. Ini faktornya nih. Ya, pola pikir, pola asuhan terkait pendidikan. Ini masalah nih. Saya yakin dari sekian banyak Bapak Ibu di sini, anaknya ketika sekarang posisinya masih kecil, sudah dikasih HP. Ada anak Bapak Ibu yang nggak dikasih HP di rumahnya? Ya, kayaknya hanya satu orang nih dari sekian banyak. Selebihnya pasti kasih HP. Yang penting anteng. Terus orang bisa melakukan aktivitas lain. Kasih HP, biarkan dia scroll. Dan yang dia scroll adalah short video. Ketika short video, ya pasti dia akan lemah terhadap otaknya. Karena dia terbiasa dengan hal-hal yang cepat gitu ya. Terus saja seperti itu. Handphone itu penting untuk dijaga supaya atau diatur supaya tidak terlalu berlebihan. Bahkan sebenarnya usia di bawah 12 tahun nggak usah dulu pakai handphone. Kita mah kan 3 tahun oke guys, jago ya, si tangan nanti lalentik ya gitu kan, jari-jari anak mana teh. Guys biasa, sampai tahu bagaimana nge-skip video di YouTube. Sampai tahu bagaimana nge-search video. Bahkan ada anak kecil ketika saya melihat di lingkungan saya sendiri, handphonenya dipegang, kemudian dia bisa pakai apa tuh yang suara voice tuh, Labubu, itu Labubu, udah Labubu nonton dia gitu, terus sampai ke pagi juga kayaknya kalau nggak diberhentiin kayak gitu. Dan bahkan karena efek handphone, ini pernah kejadian di waktu zaman COVID, di depan rumah saya tuh ada banyak anak-anak lagi ngerjain soal karena WFH kan, apa ya, sekolah dari rumah lah, nggak belajar di rumah. Kemudian ngerjain soal. Soalnya itu saya liatin, tapi nggak kelihatan oleh mereka. Saya melihat mereka sedang mengerjakan LKS dari gurunya. Soalnya itu adalah siapa khalifah ketiga agama Islam. Kirain saya kan di sana ada pilihannya Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Kirain saya mereka mau mikir, mau buka LKS-nya. Ternyata apa yang dilakukan? Voice. Siapa khalifah ketiga agama Islam? Oh, Utsman. Silang Utsman. Gak mikir dia. Dan itu real gitu, terlihat langsung. Ya. Nah, sehingga daya ingatnya, pola pikirnya harus dibangkitkan lagi. Itu ya. Kemudian sosial ekonomi gitu kan. Ketika anak RPL saja disuruh beli laptop, orang tuanya malah beli motor. Anak RPL disuruh beli laptop, malah beli iPhone. Ya kan? Padahal harusnya beli laptop dulu. HP mah nu aya wae, nu bisa wae gitu kan. Nah, ini pengaruh tekanan sosial dan ekonomi. Mungkin karena gengsi dengan temannya dan lain sebagainya. Kan itu berdampak. Ya. Ayeuna motorna kekarek Supra misalkan mah, baturna geus mio, hayang mio, gitu kan? Dan seterusnya. Kemudian pola asuh pendidikan. Pola asuh pendidikan juga sama ya, itu berpengaruh. Ya, kadang datang ke rumah anak nggak pernah ditanya. Mungkin dari sekian Bapak Ibu ada yang suka bertanya ketika anaknya datang dari sekolah, belajar apa kamu hari ini? Ada nggak yang bertanya gitu? Ada mungkin ya. Tapi kebanyakannya apa? Kita masih berada di tempat kerja, anak-anak sudah datang, kemudian mereka sudah main dan balik lagi sudah dalam keadaan capek, kemudian tinggal mandi dan tidur. Sehingga pola pendidikannya nggak tahu mereka tuh belajar apa sih sebenarnya di sekolah, ngapain sebenarnya di sekolah, gitu kan? Nah itu yang
faktor yang mempengaruhi. Dan peran guru harus seperti apa? Peran guru yaitu menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif sesuai dengan kondisi di kehidupan nyata dan juga bekerja sama dengan tim. Kemudian yang keduanya adalah menjadi fasilitator supaya mereka bisa berpikir kritis, dan yang ketiganya menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan nyaman. Nah, itu mungkin sekilas mengenai deep learning dan bagaimana caranya kita membangkitkan semangat anak, kemudian menjaga supaya mereka tetap berada di dalam track yang benar, ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman hari ini. Ya, nah sekarang mungkin kita akan langsung lanjut ke bagaimana caranya membuat perencanaan pembelajaran menggunakan AI. Ini kan yang paling membosankan, membuat RPP teh, panghoream-hoream nak. Ya, karena harus mikir teh. Nah sekarang mah kita bantu, pemikiran kita dibantu dengan teknologi, ya, dengan adanya AI. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi dan juga Pak Kukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul dan juga MC yang telah memberikan waktu kepada kami untuk berbagi mengenai pembelajaran selama di Cirebon selama hari. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kepada nanti pembuatan perencanaan pembelajaran. Kita seringkali merasa enggan dan tidak mau ketika harus membuat rencana pembelajaran. Padahal itu hal yang paling berdasar bagi kita seorang guru untuk mengajar di kelas. Supaya kita gini, ibarat seperti males kepada RPP, kita tuh selalu kalau kita ini administrasi, karena itu hal yang berdasar bagi seorang guru, gitu ya. Nah, di sini karena ada pendekatan yang baru, yaitu pendekatan deep learning, maka ada struktur yang baru juga mengenai RPP yang akan kita pakai dalam pembelajarannya. Ini kita tampilkan template-nya, template pembelajaran mendalam yang kita dapatkan selama pelatihan. Jangan dulu ganti-ganti itu ribut, tidak harus seperti itu, karena kita tadi juga sudah dibahas oleh Pak Guru tentang mindset ya, atau pemikiran yang bertumbuh. Kita akan mencoba membuat RPP dengan bantuan AI. Jangan dulu berpikir, aku pakai AI jadi tidak menantang gitu ya. Jangan seperti itu. Nanti kita masuknya ke pemikiran yang tidak berkembang atau tidak bertumbuh gitu ya. Jadi kita akan mencoba perubahan sesuai dengan zamannya. Karena zamannya memang sudah seperti ini, sudah banyak menggunakan AI. Kita mulai dari identifikasi dulu ya Pak. Biasanya dulu kita tulis sama sekolah. Satuan pendidikan. Ya, satuan pendidikannya, saya dari sekolah. Ini kita masuk ke identifikasi Satuan pendidikan. Kemudian mata pelajarannya, mata pelajaran siapa? Mau KI, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ibu, boleh bahasa Indonesia ya. Kita pakai yang kelas 10, 11, 12, boleh mana? 10 boleh. Sekian berarti ya. Untuk waktunya 2 JP cukup atau 4? Bahasa Indonesia itu 1 kali 4 ya? 4 JP. Nah ini identifikasi, identitas dulu ya, masuk ke identifikasi sekarang. Belajarnya juga identifikasi sih, apa saja. Identifikasi itu ada pengetahuan awal, minat, latar belakang, kebutuhan belajar, dan lain-lain. Ini berhubungan dengan kesiapan belajar murid. Apakah murid sudah siap menerima pembelajaran hari ini, gitu ya? Kita coba ke AI, Pak. Gimana nih cara menggunakan AI? Dari awal aja Pak, barangkali ada yang belum tahu. Dari Google dulu Pak. Nih ibu-ibu ya, kita belajar bareng-bareng. Bukan Google dulu, langsung apa lagi Pak? Ketik Gemini, boleh. Wah, kok internet Bu? Boleh juga AI. Dulu saya tempat sekolah yang menolak AI. Apaan sih gitu ya? Mempermudah kita, tapi ternyata sangat membantu pekerja setelah digunakan. Masuk dari AI, kita masuk kata kuncinya.
Bapak Don. Pak Don tak mengerti apa Pak Don? Ini untuk guru bahasa Indonesia. Ya, ini untuk bahasa Indonesia. Saya seorang guru bahasa Indonesia yang akan mengajar materi. Dari apa? Kelas 10 mengatakan apa? Guru dan materinya? Negosiasi. Negosiasi. Dan akan membuat perencanaan pembelajaran dengan pendekatan Dalam. pembelajaran yang dalam sesuai dengan Format. kaidah format penulisan perencanaan pembelajaran dalam. Segini. Dan tuh ya bercerita aja sama ibu gue. Jadi, muncul deh RPP-nya semudah dan sesimpel itu ya. Kita tinggal bercerita aja. Kita masuk Jadi, nah setelah ada di Gemini ini, kita bisa lepas-lepas ke template yang tadi ada ya. Dimulai dari apa itu Pak? Identifikasi kesiapan peserta didik. Hobi, ke template, paste. Tuh, ya, secepat itu. Jadi kita itu tidak boleh menutup diri, tidak mau menggunakan teknologi dan sebagainya. Padahal teknologi ini sangat membantu pekerjaan kita, apalagi ketika deadline sudah hampir dekat dan sebagainya, itu sangat membantu. Asalkan kita bisa memposisikan dirinya, jangan ya seperti HP saja ya, HP juga ada positif negatifnya, sama AI juga ada positif negatifnya. Lalu ke materinya ya Pak, atau apa? Masih identifikasi ini materinya. materi. Nah, jadi sebenarnya itu lanjut sampai ke dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. Banyak sesuai dengan materi negosiasi apa saja. Oh, ada pengalaman kritis, kolaborasi dan komunikasi. Tidak 8-8 ya, tapi cuma 3 saja kita tandai yang sesuai dengan materi negosiasi. Lanjut ke capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran ada di kurikulum. Kita tinggal cari lagi ya capaian pembelajaran bahasa Indonesia. Kopas juga, karena itu memang sudah disediakan. Negosiasi itu menulis dan berbicara. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sesuai di logo itu apa? Materi bahasa Indonesia negosiasi contoh dengan mata pelajaran apa saja. Nah, di AI itu sama dengan apa materi Pak pelajarannya? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, tambahkan lagi. Tambahkan lintas sisi ilmu yang sesuai dengan materi negosiasi. Itu penting lagi supaya nanti ada muncul tambahannya. Dengan sosiologi, dengan ekonomi, psikologi dan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Tulis lagi di sana sosiologi, ekonomi, PKN, ya. Dan sebagainya. Masuk ke tujuan pembelajaran. Kalau kita buat sendiri kan tujuan pembelajaran itu turunan dari CP ya. Tapi kalau ya sudah ada tuh CP-nya banyak, ada 3. Mau itu semua boleh, mau 1 juga boleh. Ya, bagaimana kesiapan kita sebagai guru yang sesuai dengan pengalaman belajar. Sudah ada 3 tahapan dari mulai memahami, mengaplikasi sampai dengan merefleksi. Masuk ke elemen berikutnya yaitu topik pembelajaran. Disediakan atau tidak semua AI-nya ada. Negosiasi dalam kehidupan sehari-hari itu topiknya. Kemudian ke praktik pedagogi, strategi, model, metode yang kita gunakan selama pembelajaran. Kalau tidak ada, ketik lagi praktik pedagogis apa? Betul lagi itu, tambahan lagi ya. Jadi kalau saya PP yang muncul ada yang awal tidak lengkap, kita ketik lagi apa yang kurangnya, nanti muncul teks tambahan-tambahannya seperti itu. Ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan problem based learning. Kemitraan pembelajaran. Arti dari kemitraan pembelajaran itu selama pembelajaran negosiasi kita memperlukan mitra siapa saja, baik dengan orang tua, rekan sejawat, ataupun lingkungan. Nah ini dengan siapa? Pebisnis kecil gitu ya. Dengan guru BK dan
Baik, itu ya. Jadi mitra yang kita butuhkan untuk mencapai pembelajaran teks negosiasi itu untuk kemitraan pembelajaran. Lanjut ke lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu di mana anak belajar, apakah cukup di kelas atau bisa langsung ke lapangan, misalnya kalau negosiasi bisa praktik di pasar atau bagaimana gitu ya. Itu masuk ke lingkungan pembelajaran. Yang berikutnya pemanfaatan digital. Harus ada di abad ini karena memang anak-anak sudah terbentuk dengan digital ya. Jangan 10-100% sama ya, karena sudah tidak zamannya. Menggunakan apa digitalnya, video boleh dari YouTube ya dan lain-lain, maupun dari Google Drive dan sebagainya. Masuklah ke pengalaman belajar. Dari mulai kegiatan pendahuluan inti sampai bentuk pengalaman belajar itu kan dulu itu yang pendahuluan inti bentuk nanti belajar pendalaman memahami, mengaplikasikan, refleksi itu masuk ke pengalaman pembelajarannya. Langsung ke inti, kegiatan inti atau proses memahami, kemudian merefleksi, aplikasi dulu ya, aplikasikan. Ada tagline nanti di share ya, boleh di dunia mana ya? Di grup saya tidak masuk dicari ke ya boleh ya, nanti saya share lagi. Dan setelah dikupas satu persatu dirapikan oleh kita, jadi jangan 100% menggunakan yang jadi tetap kita juga bekerja yang merapikan, mengatur font, warna dan sebagainya. Sebenarnya kan lebih cara yang lebih cepat pastor, kita upload dulu template-nya, terus baru bercerita. Jadi buatkan PPS oleh template yang saya upload, ya itu lebih cepat. Kalau tadi kan kopas gitu ya, tadi yang lebih cepat, jadi bisa coba nggak pastor? Boleh. Kita coba nih ya, kalau lebih cepat. Saya pernah coba soalnya. Itu udah. Di template-nya. Nah, bercerita lah buatkan rencana pembelajaran sesuai template tersebut. Kalau sesuai template yang ada, nanti langsung template kita terisi. Iya, saya pernah coba dulu tadi itu. Ya, kita coba ya hasilnya seperti apa. Nanti saya mau file tambahkan, buatkan dalam bentuk web. Jadi kita belum selesai, gitu ya. Jadi tentang teknologi ini sangat meringan pekerjaan kita. Tidak bisa. Oh iya, ini demikian. Saya biasanya pakai ChatGPT ya. Ini kita coba ChatGPT ya, langsung dalam bentuk web bisa atau tidak. Yang matematika mau dicoba, untuk matematika cukup benar sore saya ibu. Oh matematika itu pengen. Aku sih. Ini sudah muncul bentuk webnya ya, kita download, klik linknya. Bukan deh, langsung jadi, langsung bentuk web ya. Jadi kita dirapihkan dan lain-lain. Pindahkan ke template-nya. Iya, proses merapikan ya yang ada. Sampai ke asesmen juga ada. Sampai asesmen tuh ya. Asesmennya itu ada 3 ya Pak. Jadi sini asesmen. Asesmen awal atau diagnostik, kemudian asesmen formatif selama proses pembelajaran dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Ada mapel lain yang dicoba atau sudah matematika? Kadang-kadang dikali berubah simbolnya. Coba dari awal dulu dikupas ya. Kembalikan dulu itu. Coba, kemudian materi kelas apa bagaimana? Kelas 10. Mulai itu. Misalnya dan itu saya langsung itu tapi materinya terkait definisi bilangan berpakat dan sifat-sifat bilangan berpakat, definisi bilangan berpakat dan sifat-sifat bilangan operasi bilangan berpakat dan bentuk pecahan. Dan bentuk apa? Operasi bilangan berpakat dan bentuk akar.
Ini kalau misalkan kita membuat dibantu oleh screening-nya. Jadi sebetulnya Budami ini rekomendasinya lebih cenderung menggunakan AI apa nih? Saya mah lebih ke ChatGPT, tahu tapi ke kenyamanan seseorang ya Pak. Memang dari setiap apa yang diterapkan ini pilihannya tadi template di upload tetap ketika merapikan langsung itu agak lembut ya, lembut gitu ya. Lebih sederhana ketika kopas saja seperti itu. Berarti tergantung ke keinginan bapak dan ibu saja. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan untuk yang pengajar matematika, kan ketika menggunakan prompt yang tadi, itu akan muncul kalau di tampilan webnya seperti ini. Benar gitu kan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada pangkatnya, ada akarnya. Tapi ketika kita kopikan ke Word, dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, solusinya, karena kan sebenarnya teknologi tidak plak langsung membantu sesuai apa yang ada di otak kita. Makanya itu hanya membantu kita untuk bagaimana caranya barangkali pola pikir kita atau ide kita terbatas, nah dibangkitkan oleh si AI tersebut. Tapi jika terjadi seperti ini, kita bisa minta bantuan lagi. Kita kopikan yang berubah itu atau yang tampilannya berbeda, kemudian kita minta. Kita bilang, nah pakai prompt kayak gini misalnya, kayak kita ngobrol aja dengan orang gitu. Nih, ini kan dimasukkan tadi, ubah dalam bentuk gambar, sehingga dia akan berubah seperti ini. Kemudian setelah berubah, di download aja. Boleh di copy, boleh di download ya. Kemudian setelah di download, kita coba ubah gambarnya, apakah berubah atau tidak, maka hasilnya seperti ini. Ya, jadi nggak berubah, kayak gitu. Ya, karena memang apa namanya, antara web dengan Word itu ada sebuah perbedaan hasilnya. Oh ini berarti kan tinggal dibilangin lagi gitu kan, jadi bilangin lagi karena begitu. Contoh kayak gini, iseng ya aja misalkan sama kayak gini nih, kita iseng-iseng aja biasa jadi ngobrol. Gimana ya? Saya sedang dalam kondisi galau. Bagaimana saya mengatasi kegalauan saya? Misalkan seperti ini, dia balas kan. Nah kayak gini. Kemudian kita teh nggak mau kayak gini. Ya. Jawabannya bukan kemauan saya. Jadi gimana sih? Carikan yang lain. Karena memang simbolnya. Dia akan ngatur, gitu ya. Apalagi kalau misalkan sebenarnya kita bisa sampai bisa juga kalau bisa GPT ini, kalau bisa GPT. Maksudnya? Misalkan yang bisa GPT, wajar banget kalau segala itu karena kalau bisa memikirkan sesuatu. Nah kemudian kita tanya, Apa sih kamu? Bantu solusinya. bisa bantu solusinya. Siapa bantu solusi? Nah ini, jadi sebenarnya problem yang dimasukkan itu bahasa manusia saja. Jadi ketika misalkan ini gambarnya masih salah, keluar lagi, salah lagi, masih salah, keluar lagi, masih salah, keluar lagi. Sama halnya seperti apa namanya, ketika saya coba iseng-iseng edit, tapi ini agak apa ya, muka saya soalnya namanya. Oke, baik. Pokoknya kalau misalkan kita ingin merubah sesuatu hal, kita tinggal bilang aja. Kalau belum sesuai dengan harapan kita, bilang aja. Itu belum sesuai. Saya maunya seperti ini. Bukan begitu. Saya maunya kayak gini. Nanti dia akan terus mencari. Karena apa? Kuncinya adalah di prompt, diingatkan kita. Kalau kita tadi menyebutkan bahwa buatkan efek pembelajaran mendalam, saya yakin tidak akan sesuai dengan format yang kita inginkan. Pasti dia kemana-mana. Tapi ketika kita ini formatnya buatkan seperti itu, dia akan tahu. Makanya ketika kita ngasih tadi tag question itu, dia sebagaimana dia mencerna aja. Ketika dia tidak sesuai dengan apa kita bilang bukan kayak gitu, nanti dia ngasih lagi. Bukan kayak gitu, kamu nggak bisa, bukan kayak gitu, dia akan terus seperti itu. Jadi kayak komunikasi aja, karena perlu dipahami bahwa AI itu adalah miniatur kita yang dalam posisi robot.
Jadi robot gimana caranya supaya bisa mereka itu bagaimana caranya memahami apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin dipahami oleh robot, maka kita harus jelas instruksinya. Dan robot gitu kan ya. Robot itu nggak punya perasaan. Coba aja tanya bagaimana perasaan Anda menjadi AI. Pasti dia nggak tahu saya ini adalah AI. Tidak bisa merasakan sesuatu. Gitu kan jawabannya. Nah itu memang kan sebenarnya kan karena kita juga suka udah ada AI. Blok kan begitu linknya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan dan disesuaikan dengan kondisi kita di sekolah. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Pemaparannya dicukupkan sekian. Lalu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan sebelum kita masuk ke post-test? Kalau saya pegang sedikit isi ChatGPT yang berupa prompt itu harus ada isinya atau kosong aja? Kosong biasa loh. Boleh. Iya kan bisa. Nah, itu sama Pak Kukun. Oh, Pak Kukun aja jawab. Oh, tim audiens tadi untuk yang formatnya supaya tidak kemana-mana isinya itu harus memang template kosong atau misalnya template yang memang ada isinya dengan contoh atau bagaimana? Jauh. Abu ibadah. Baik ya. Nah untuk template-nya sendiri, yang maksudnya apakah template kosong ada gitu ya, 60 kosong gitu ya, atau harus ada isinya. Ya yang dimaksud template itu berarti ada formatnya aja, misalkan gini. Nah misalkan yang kayak gini. Yang ini nggak perlu ada isinya, cukup identifikasi ada. Ini yang peserta didik aja, cukup segitu. Biar si AI-nya tahu oh itu dia untuk identifikasi peserta didik. Kemudian di sini misalkan materi pelajaran, cukup aja materi pelajaran supaya dia paham kalau itu buat apa. Kalau kita hanya memasukkan template kosong, iya isian satu sih sedikit pasti gitu kan ya. Maka harus disesuaikan apa yang kita butuhkan, mereka siap sediakan walaupun tidak semuanya yang kita butuhkan itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya samanya dengan hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah ya? Oh ya begitulah kira-kira. Jadi template-nya ada poin-poinnya aja. Ya. Cukup poin-poinnya aja nanti biar si AI yang mendeteksi tersendiri kayak gitu. Oke, sudah cukup soalnya silahkan. Ada yang mau disampaikan? Boleh. Jangan ikhlas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Pak Asep kan membahas dikaitkannya dengan contohnya matematika ya Pak Asep ya. Betul. Ya. Tadi katanya saya tertarik dengan Pak Asep menyampaikan. Tadi katanya kalau sekarang tidak usah belajar yang sulit-sulit seperti trigonometri, limit seperti itu ya. Sudah saya diajarkan misalnya kalian atau hitung bilang bulat seperti itu ya Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kami menyampaikan materi-materi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, karena memang saya juga merasakan bahkan kemarin-kemarin ya kami dari teman-teman itu sudah berusaha untuk coba yaitu mengajarkan kembali seperti materi SD ya, yaitu perkalian. Kadang-kadang saya pribadi mengajarkan di awal pembelajaran itu yuk kalian sama-sama. Nah, respon anak-anak itu atau kebanyakannya itu ketawa. Saya mengerti kenapa ketawa, karena mungkin kalau di SMK belajarnya seperti ini. Ketika ketawa, sudah saya ini mereka itu betul-betul belum bisa Pak. Bahkan seperti contohnya 2 kali 3, 3 kali 4 saja itu masih sulit. Nah kadang-kadang kami diskusi ini bagaimana jangan kalau mengajarkan kebersamaan, trigonometri, gitu ya Pak ya.
itu saja sulit. Nah, tadi saya ngobrol dengan Bu Om, ya udahlah kita coba ubah. Gimana kita bagi-bagi saja sebelum ngobrol ke Pak Ketua ini ya. Kita bagi-bagi nih di kelas 10 diajarkan apa dulu, angka perkalian dulu, operasi hitung bilangan bulan, atau juga pembagian dan sebagainya. Kemudian kami berpikir lagi, nah kaitannya dengan CP, kemudian juga kaitannya dengan ulangan ya, ulangan semester asas ya, atau kemarin adanya TKA. Nah, ketika kami mengajarkan materi-materi yang dasar, nah nanti bagaimana ketika ada kegiatan asas, TKA? Karena kalau kita lihat nanti siswa itu kedepannya kan ada yang memang bekerja, ada juga yang melanjutkan. Nah, baiknya seperti apa ketika menghadapi permasalahan seperti tadi itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang dijawab apa enggak? Pertanyaan yang persis waktu disebut ya maksudnya dari SMK Lemah Bukan tentara ya. Enggak jawab tuh Bapak. yang dari agama diam saja. Jadi sebetulnya itu bisa jawab di sini. Jadi terkait yang Ibu sampaikan tadi, memang betul yang terjadi di lapangan itu sebetulnya sangat jauh langit dengan bumi terkait tujuan pembelajaran yang kita capai dan tentang kondisi anak. Saya pernah sekali-kalinya masuk ke PDP, sekali-kalinya masuk misalnya. Sekali-kalinya. Saya tanya, karena di media sosial sering terjadi itu. Ketika gubernur nanya ke siswa nama-nama bulan kalau nggak salah ya, apa ya? Bukan, yang Kalian biasa. Oh, pembagian biasa, bulan biasa. Saya coba tanyakan ke anak terkait nama-nama bulan kelas 12, kelas 12. Nama-nama bulan nanya kelas 12. Oh ya, oh ya, kelas 11. Saking kami yang terdapat, ternyata sangat di luar dugaan gitu, sangat di luar dugaan. Siswa kelas 11 tidak mau mengucapkan nama bulan yang 12 bulan. Iya. Jadi kalau kita ada tuh ada nama-nama bulan Hijriah. Nama-nama bulan Sunda itu. Kan ini artinya sangat hebat luar biasa untuk apa yang harus kita lakukan. Mungkin secara sederhana seperti ini. Jadi kalau mana boleh katanya udah Bapak ini jangan terpaku pada tujuan pembelajaran, hal-hal dasar saja yang memang harus dilakukan dulu. Karena memang mau tidak mau di 8 mobil lulusan ada kolaborasi ya? Kolaborasi ada. Kolaborasi ya? Ada kolaborasi. Mungkin saja dari jurusan anak harus menguasai di otomotif biasanya. Pak Ian soal rel-relnya, Pak Ian bukan tuh bisa iya di LPL algoritma itu juga kira mungkin kita bisa lebih fokus ke hal-hal dasar itu. Karena itu sebagai mungkin ini tidak akan memuaskan jawabannya ya, tapi sudah lebih baik kita fokus ke hal-hal dasar saja. Meskipun tadi jawabannya kita kan bertahan pada asas tadi. Ya asas itu soalnya grade sudah beda lagi. Tapi ketika hal-hal dasar itu tidak dikuasai, ya sudah kita sambil sekali mungkin di 15 menit pertama modalnya dulu kita sampaikan, nanti di 30 menit keduanya sampaikan tentang tujuan pembelajaran seperti itu bagian. Kalau maksudnya ini ya kalau itu kan sembari ya main sembari itu disarankan, tapi kan saya sekarang alami saya cuma sekarang dengan menerapkan yang soal karya ya saya kerja selesai aja bila jenuh dicoba dengan soal karya. Nah ketika saya tanyakan ya sudah tidak mau tes lagi, tapi tes saya coba tes itu mereka tidak apa karena sudah soal berarti kan tadi tidak berdalam, dia tidak bermerasa itu bahwa pakarnya bukan untuk soal ke saya saja, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi kalau tadi saya sudah sarankan pada maksudnya ajarkan saja.
Nah, kita saya sangat kenali tadi ini mau kaitannya dengan kegiatan bulanan atau apalagi misalnya ada siswa yang melakukan ini yang tentu makannya kan tidak hanya makan itu saja ya. Seperti itu maksudnya. Nah kalau misalnya seperti itu, kalau yang Pak Guru sampaikan, tetapi secara ini tetap saja kita mengajarkan materi-materi atau uang di dalam ibu-ibu misalnya ini harus disampaikan. Tadinya dikira udahlah itu tidak besar, tapi misalnya yang diajarkan yang tadi kata Pak Sek, kalau misalnya seperti itu kan bagi kami juga mungkin meringankan ya, meringankan masih anak atau bagi perempuan jadi yang memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan 3M ya tadi ya. Tapi ini ada joy, ada bersaudara, bermakna dan mengembirakan. Mungkin ada tadi target bermakna itu yang memang harus dipikirkan secara hebat oleh kita para ibu. Karena memang kalau tidak mau dasar mereka dari SMP sudah seperti itu. SMP pasti bilangnya itu kan ada SD-nya. Dia akan saling menyalahkan, tidak akan ketemu siapa yang pelaku utama dan pelaku siapa. Sebentar barangkali Bapak Ibu, udah ya, nanti kita boleh diskusi yang gitu ya. Cukup Bapak Ibu atau masih ada yang lain? Cukup ya, ini sudah mendekati jam 3. Tapi bos bentar. Nanti boleh Bapak Ibu siapkan sebelum nanti itu nanti ada dari Dewi ada doorpress. Ada doorpress. Silakan. Prosesnya pertanyaan. Baik Bapak Ibu, kalau ada doorpress semangat ya, semangat. Nanti ada beberapa orang yang beruntung berapa ada doorpress. Tapi sebelum ke doorpress, tadi kita ingat tadi pertanyaan Bu Dewi gitu ya, anak-anak itu sumber kalian ketawa, tapi saya nggak bisa gitu ya. Kalau pertanyaan hal-hal yang wajar kalau anak-anak malas, bahasa Indonesia Bu disuruh menulis, nggak mau lebih dari 5 orang di kelas tidak mau menulis, hanya menulis, bukan menghafal, bukan mengerjakan tugas, hanya menulis contoh laporan, contoh surat laporan pekerjaan. Dari kelas 2, 12 yang baru PPKN. Itu ada 5 orang lebih yang tidak sama sekali membuka buku, tidak sama sekali membuka pulpen. Saya hanya diam. Lihat berapa banyak yang tidak menulis. Terus saya bilang kayak gini, anak-anak, ibu tidak akan menyuruh yang tidak menulis. Silahkan itu pilihan kalian. Kalian sudah dewasa, sudah SMK, sudah tahu mana yang baik dan tidak baik. Cukup beberapa menit kemudian mereka menulis. Itu prinsip dari kesadaran. Anak-anak harus sadar dulu apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak, bermanfaat atau tidak. Kalian yang butuh pekerjaan, kalian yang butuh ilmu tentang surat lamaran pekerjaan, itu tidak akan memaksa. Silahkan kalian sudah besar, kalian bisa memastikan kebutuhan kalian seperti apa. Selesai, nggak harus marah-marah, nggak harus teriak-teriak, tapi apa yang sebenarnya tersadarkan. Jadi itu berkesadaran. Tapi juga mereka mau mengerjakan sendiri tanpa paksaan lebih. Itu ya, ini prinsip berkesadaran. Baik, langsung ke doorpress ya Bapak Ibu. Ini puisi siapa? Puisi. Jadi Bapak Ibu silahkan ada beberapa soal yang bisa dijawab. Nanti nilai tertinggi akan mendapatkan doorpress. Lumayan lah ya untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, siap ya? 3, 2, 1, mulai. Silakan Bapak Ibu.
langsung di endkan saja di pojok 5 tempat kita sebelum. Oke. Siapa mulanya? Selamat kepada gue yang bisa. Tiga besar gitu. Jadi untuk yang 3 besar ini mendapat mudah-mudahan besar ya. Nanti yang 6 besar ini Depan. yang besar silakan ke depan ya, berulang dulu ya. Bisa. Sampai pimpinan dulu. Budek kita tadi kan dari ujian pimpinan. Selanjutnya kepada Ibu Oong, Bu Nena, Bu Rosi, Bu Dewi, Bu Ina, Bu Ina, dulu ya. Kemudian yang berikutnya Bu Dewi, Bu Nia, dan Bu Nina. Ini kunci ya. Seperti melihat jawab dari baik, akhirnya Bapak Ibu, ini sebetulnya menurut saya kita hanya 1 jam, dari mulai dari jam 1 beres jam 2, tapi ternyata seiring berjalannya waktu tidak terasa, karena memang ada bunyinya, ada santai dan daya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita berharap semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bisa kita aplikasikan di pelajaran di kelas. Si Rahmi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Saya serahkan acara ke Miss Gaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih makan musik nggak sih? Masih, alhamdulillah. Tadi masih mau ya? Bapak terima kasih, Bapak Ibu terima kasih atas materinya yang luar biasa, dan alhamdulillah ya hadiahnya juga luar biasa. Semoga rezekinya berlimpah kembali, amin. Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama, dan Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya sampai akhir, dan mohon maaf saya sekian yang mengucapkan lagi selaku pembawa acara. Apabila ada salah usul kata mohon dimaafkan, dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan semangat, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.